Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6 yang ada di rumah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, Ustazah dapat menemani kalian kembali pada pertemuan pendalaman yang kedua, yang mana nanti kita akan membahas tentang latihan soal ujian madrasah Bahasa Indonesia untuk paket yang kedua. Karena paket yang ke-1 kemarin sudah. Dan tepatnya di sesi 1. Karena Ustazah Robi nanti akan menemani kalian di sesi 1. Untuk selanjutnya di sesi 2 nanti akan ditemani dengan Ustazah Eti. Untuk paket 1, sesi 1 nanti akan kita bahas soal nomor 1 sampai dengan nomor 15, sedangkan sesi 2 nanti akan dibahas nomor 16 sampai 35. Silahkan menyimak video pembahasan berikut ini dengan cermat, fokus, dan bahagia tentunya. Sebelum kita mulai, kita harus berdoa dulu agar kita diberikan keberkahan ilmu. Berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, Rabbi zidni ilman nafi'a, warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya anak-anakku, langsung saja. Sebelum kita memulai di nomor 1, silahkan disiapkan dulu handout-nya yang sudah kalian print. Nah, pada dasarnya materi kelas 6 untuk bahasa Indonesia ini memiliki peta konsep, yaitu membaca non-sastra, membaca sastra, menulis terbatas, menyunting kata atau istilah, frasa, kalimat, kemudian paragraf, ejaan, dan tanda baca. Itu adalah materi besar dari bahasa Indonesia yang akan selalu kita bahas di latihan soal pendalaman ini nanti dan kemarin. Nah, membaca non-sastra itu masuk, apa saja yang masuk ke dalamnya? Ada memaknai kata, menggali informasi, menentukan isi teks, mengidentifikasi jenis teks, memprediksi kejadian berdasarkan isi teks, membandingkan isi teks, melengkapi tabel dengan pokok-pokok pikiran. Kemudian membaca sastra itu meliputi membaca cerita, menentukan isi teks itu apa, watak tokoh, latar cerita, konflik, amanat, tema, keteladanan, nilai moral, dan simpulan. Membaca syair, makna kias, maksud syair, kemudian membaca pantun, menentukan amanat pantun dan pesan pantun, nanti ada semuanya. Kemudian yang ketiga, menulis terbatas. Nah, banyak sekali ragamnya. Ada melengkapi kalimat dengan istilah kata, melengkapi dengan peribahasa, menyusun berbagai teks, melengkapi kalimat dengan kata bentukan. Nah, kemudian memperbaiki tata kalimat, melengkapi kalimat dengan ungkapan, menyusun berbagai petunjuk menggunakan atau membuat sesuatu, proses pembuatan sesuatu, melengkapi berbagai jenis teks termasuk teks laporan, ada teks iklan, ada teks pidato, kemudian memperbaiki penulisan atau penggunaan istilah atau kata, ada disajikan sebuah penulisan, kamu disuruh menyunting atau memperbaiki, itu nanti pasti ada. Kemudian yang keempat, nah ini menyunting kata atau istilah. Jadi menunjukkan dan memperbaiki kesalahan ejaan pada paragraf, menunjukkan dan memperbaiki kesalahan tanda baca. Ini masuk kepada materi menyunting kata atau istilah. Lanjut, kita lewati langsung kepada membedah pembahasan latihan soal ujian madrasah paket 2 bahasa Indonesia nomor 1.
Perhatikan paragraf berikut. Sekali lagi, di bahasa Indonesia kamu harus menanamkan kecintaan membaca. Nah, karena model soalnya seperti ini, banyak bacaannya. Nah, perhatikan paragraf berikut. Nah, di sini yang ditanyakan adalah makna. Nah, langsung kan ya, tadi sudah dijelaskan di awal, ada berbagai tipe soal dalam bahasa Indonesia. Yang pertama tadi menyebutkan makna atau istilah. Nah, makna kata dekade. Kamu disuruh menyebutkan makna dari kata dekade ini yang ada di dalam paragraf. Memaknai kata atau istilah, suatu kata atau istilah itu kata populer, kata kajian, dan kata serapan itu dapat dicari di KBBI. Kemudian jenis soal seperti ini nanti juga ada menentukan sinonim maupun antonim. Jadi untuk dekade ini makna kata atau artinya adalah ya masa 10 tahun. Kalau kita dapat melihat di KBBI, itu adalah arti atau maknanya. Lanjut, nomor 2. Perhatikan paragraf. Masih memperhatikan paragraf lagi. Disajikan sebuah paragraf, kamu disuruh menganalisis. Di situ ada kata melumpuhkan. Nah, kamu disuruh mencari antonim. Apa sih antonim itu? Iya, betul sekali. Lawan kata. Kalau sinonim? Iya, sinonim bersamaan kata. Jadi kalau lawan kata dari melumpuhkan apa? Sesuai dari konteks dari keseluruhan paragraf di atas. Jadi harus dipahami seluruh paragrafnya, tidak hanya satu kata melumpuhkan. Apakah menetapkan? Nah, menetapkan itu memiliki antonim meragukan. Menjalankan memiliki antonim menghentikan. Memutarkan memiliki antonim merobohkan. Maka yang paling tepat adalah menghentikan. Atau B, menjalankan ya. Menjalankan sama dengan menghentikan. Menghentikan itu juga melumpuhkan. Jadi antonim menjalankan, lawan katanya adalah menghentikan atau melumpuhkan. Yang paling tepat adalah B. Selanjutnya nomor 3. Kalimat tanya yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah, nah ini termasuk menggali informasi tersurat. Menggali informasi yang terlihat pada paragraf itu. Memuat inti masalah yang akan disampaikan kepada pembaca. Sedangkan kita sebagai pembaca dituntut untuk bisa memahami isi bacaan dengan membuat pertanyaan yang sesuai dengan paragraf tadi. Manakah yang sesuai? Apakah A, apa nama bintang yang ditemukan para astronom? Apakah ada jawabannya di paragraf di atas? Tidak ada. Yang B, tidak ada. Yang paling tepat adalah C. Mengapa penemuan bintang baru termasuk peristiwa langka? Nah, jawabannya ada di paragraf di atas. Jadi yang paling sesuai atau yang paling matching yaitu pilihan C. Selanjutnya, nomor 4. Kalimat utama. Apa sih kalimat utama? Kalimat utama adalah sebuah kalimat yang di dalamnya terdapat gagasan utama, gagasan pokok, ide pokok, pikiran pokok, ataupun ide utama pada suatu
paragraf. Sedangkan kalimat utama ini memiliki ciri-ciri bisa berdiri sendiri, bermakna umum, kemudian jika ada di depan karena kalimat utama itu bisa di depan, bisa di akhir, bisa di tengah, ataupun bisa campuran. Maka ciri-ciri ketika ada di awal biasanya atau disebut juga kalau di awal itu disebut dengan apa? Deduktif. Maka biasanya dia sebuah permasalahan yang perlu dijabarkan di penjelas atau kalimat berikutnya. Biasanya ditandai dengan kata adalah, merupakan, kemudian ialah, dan dia bermakna umum, dapat mewakili. Kemudian jika kalimat utama terletak di akhir biasanya ditandai dengan konjungsi antar kalimat. Oleh karena itu, demikian ataupun jadi, maka jelas kalimat utama itu nanti akan berada di akhir jika ada apa? Ditandai dengan konjungsi. Baik, manakah kalimat utama paragraf di atas yang sesuai dengan ciri-ciri dan pengertian yang sudah saya sebutkan? Apakah 1, 2, ataukah 3? Apa 4? Yang mana? Ya, betul. 1 berarti ada di awal. Karena di awal ini nomor 1, menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, peningkatan curah hujan masih akan berlangsung selama sepekan ke depan. Ini merupakan kalimat utama karena dia bermakna umum, suatu permasalahan atau sebuah permasalahan. Jadi dia adalah kalimat deduktif, yaitu kalimat utama yang terletak di awal paragraf. Paham? Oke, lanjut nomor 5. Perhatikan paragraf berikut. Nah, kalau tadi kalimat utama di nomor 4, yang sekarang adalah kalimat penjelas. Kalimat penjelas. Kalimat penjelas ini, nah, akan menjelaskan atau menjabarkan kalimat utama sehingga kalimat utama tadi berkembang dan membentuk suatu paragraf. Nah, selanjutnya manakah yang merupakan kalimat penjelas? Kalimat tidak padu juga seringkali bertentangan dengan ide paragraf yang hendak disampaikan. Nah, kita harus tahu dulu kata kunci atau keyword dari pertanyaan nomor 5. Kalimat penjelas pada paragraf tersebut yang tidak padu. Kalau tadi kita tahu kalimat penjelas itu apa, nah sekarang yang tidak padu. Artinya yang tidak padu ini tidak match, artinya tidak memiliki korelasi atau tidak nyambung. Manakah yang tidak nyambung? Apakah nomor 1? Ataukah nomor 2, 3, ataukah 4? Betul. Yang tidak nyambung adalah yang C, nomor 3.
masa Paleolitikum dan akhir dari zaman es menandai manusia tinggal di dalam gua. Nah, kenapa jadi tiba-tiba zaman purba? Nah, padahal tadi kan ini tentang penelitian menemukan sebuah gambar berbentuk banteng. Nah, tiba-tiba agak jauh, agak melenceng. Jadinya tidak padu atau tidak sesuai. Penjelas atau kalimat penjelas yang tidak sesuai yaitu yang C, nomor 3. Selanjutnya nomor 6. Ide pokok paragraf. Kalau tadi kalimat utama, apanya sih ide pokok ini? Apanya kalimat utama? Nah, kita harus tahu dulu apa sih kalimat utama. Kita kembali lagi, kalimat utama, kalimat yang menjadi inti atau dasar pengembangan paragraf. Tidak ada kalimat utama, paragraf itu nggak jadi. Nah, jadi sangat penting. Kalimat utama adalah nyawanya dari sebuah paragraf. Nggak ada kalimat utama nggak jadi, gitu ya. Kemudian kalau kalimat utama ini sudah ada, maka kita akan tahu ide pokoknya. Ide pokok ada di mana? Ya ada di dalam kalimat utama. Tapi namanya kalimat utama itu persis. Nah, langsung seperti ini. Nomor 1. Dalam sebuah gua di pedalaman hutan Kalimantan, peneliti menemukan sebuah gambar berbentuk banteng. Ini kalimat utama. Maka jika dia diambil sebagai ide pokok atau gagasan, sifatnya lebih konkret dan diringkas sesuai kalau kita mau praktek, kita baca, kita ungkapkan dengan bahasa kita sendiri yang lebih ringkas, itu bahasa mudahnya. Nah, maka ide pokoknya yang mana? Yo yang A, yang ada di kalimat utama. Paham sampai di sini? Oke, lanjut. Nomor 7. Simpulan paragraf. Simpulan paragraf itu adalah suatu kumpulan kalimat yang berupa ulasan singkat yang merupakan inti sari dari suatu paragraf. Ada simpulan paragraf, ada simpulan cerita. Simpulan paragraf berarti simpulan dari satu paragraf saja. Kalau simpulan cerita, kita harus mencari setiap paragraf itu kalimat utamanya mana. Terus diambil ide pokoknya satu-satu digabungkan jadi satu. Kita baca, kita simpulkan dengan bahasa kita sendiri. Itu namanya simpulan cerita. Kalau ini adalah simpulan paragraf, berarti simpulan paragraf ini saja. Yang mana? Nah, jadi simpulan paragraf itu menjelaskan intisari suatu paragraf, menjelaskan permasalahan suatu paragraf, dan memberikan gambaran singkat mengenai paragraf. Yang mana yang sesuai? Yang sesuai adalah A. Menjelaskan mengenai intisari suatu paragraf yang A ya. Bukan yang B, kalau yang B kurang lengkap. Yang C juga, yang D juga seperti itu. Yang paling lengkap karena menjelaskan keseluruhan utuh dari paragraf tersebut, maka yang lebih tepat adalah yang A. Lanjut, nomor 8. Pernyataan yang sesuai. Nah, pernyataan yang sesuai dari paragraf. Caranya bagaimana? Ya baca lagi. Memahami isi teks paragraf secara menyeluruh. Jangan satu kalimat tok. Tapi menyeluruh dengan membaca secara cermat. Nah, pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf. Nah, kalau nggak sesuai jangan dipilih. Yang sesuai yang mana? Enceng gondok merupakan tumbuhan yang dapat hidup di darat dan air. Nah, meskipun benar, tapi kalau nggak sesuai dengan yang di atas, jangan dipilih. Yang paling tepat adalah yang B. Enceng gondok bisa termasuk gulma karena pertumbuhannya sangat cepat.
Jadi tidak selalu pernyataan yang ada di pilihan ganda atau di jawaban ini itu betul. Yang menunjukkan fakta itu betul. Tetapi kita harus tahu menyesuaikan manakah yang lebih tepat sesuai dengan bacaannya. Ya, misalkan yang A tadi kan juga betul ya, dapat hidup di darat dan air, betul nggak? Nggak betul ya. Coba kita cari contoh lain yang eh, faktanya itu betul, tapi dia tidak sesuai dengan paragraf. Kalau faktanya betul, tapi tidak sesuai dengan paragraf, ya berarti jawaban itu masih salah. Yang paling tepat adalah yang sesuai dengan paragraf. Yang di sini adalah yang B. Lanjut 9. Pahami paragraf berikut. Termasuk jenis paragraf apa? Apakah cerita? Apakah deskripsi? Apakah persuasi ataukah eksposisi? Apakah menjelaskan? Nah, belum ya, belum tepat. Apakah mengajak? Tidak. Deskripsi? Mendeskripsikan, melukiskan, melibatkan panca indera, pembaca. Panca indera berarti mata, tangan. Nah, seperti ini. Pemandangan pantai Tanjung Kelayang sangat mempesona. Birunya air laut terlihat sejauh mata memandang. Melibatkan panca indera. Berarti yang paling tepat adalah B. Deskripsi. Lanjut 10. Ada suatu teks ilustrasi. Warga desa Banjarsari membuang sampah di sungai. Kebiasaan buruk tersebut terjadi setiap hari. Sampah pun menumpuk di aliran sungai. Saat hujan turun, sampah-sampah tersebut menghambat aliran sungai. Akibatnya, banjir di desa Banjarsari tidak dapat terelakkan lagi. Jika warga desa Banjarsari tidak lagi membuang sampah di sungai dan mau membersihkan sungai sebulan sekali, kondisi yang terjadi pada saat musim hujan tiba adalah apakah A. Air sungai tidak akan bau, B. Air sungai tidak akan meluap, C. Air sungai akan menjadi jernih, ataukah D. Air sungai menjadi tidak tercemar. Bagaimana kira-kira? Nah, ini adalah jenis pertanyaan memahami bacaan secara menyeluruh, kemudian memprediksikan. Memprediksikan atau memperkirakan suatu kejadian peristiwa yang berkaitan. Nggak boleh nggak padu, harus berkaitan. Berkaitan dengan paragraf atau cerita sebelumnya atau sesudahnya. Jika dia ada di tengah-tengah, maka harus padu sesuai sama yang sebelumnya dan sesudahnya. Kalau di sini yang terakhir, maka sebelumnya apa? Tentang kondisi yang terjadi saat musim hujan tiba ketika warga tidak lagi membuang sampah. Apakah akan jernih? Apakah tidak akan meluap? Apakah tidak akan bau? Apakah tidak tercemar? Sesuai permasalahannya dong. Permasalahannya apa? Nah, jawaban yang paling tepat adalah air sungai tidak akan meluap. Kalau tidak akan bau, nggak ada permasalahannya di kalimat-kalimat sebelumnya. Atau air sungai menjadi tidak tercemar juga belum sesuai. Yang paling sesuai dan tepat adalah yang B. Air sungai tidak akan meluap. Itu adalah prediksi atau perkiraan kejadian ya. Selanjutnya nomor 11. Ada dua teks yang disajikan, kalian disuruh untuk menyamakan kedua isi bacaan tersebut. Model soal seperti ini adalah model membandingkan isi teks.
Ketika membandingkan, ada yang namanya persamaan, ada yang namanya perbedaan. Kalau di sini yang diminta adalah persamaan, bukan perbedaan. Jika persamaan, maka kita harus menyamakan masalahnya antara yang di teks 1 dengan yang di teks 2. Permasalahannya yang sama yang terletak di mana? Coba dibaca dulu yang mana? Iya, C, betul sekali. Tentang membahas rata-rata usia komodo. Di sini di teks 1, komodo dapat hidup sampai usia 40-50 tahun, sedangkan di teks 2, rata-rata umur komodo betina adalah 31 tahun. Persamaannya ada di situ, yaitu membahas rata-rata usia komodo. Lanjut 12 tentang pantun. Ketika kita membahas tentang pantun, maka kita harus tahu struktur teks pantun, ada sampiran, ada isi. Isi, di dalam isi nanti pasti ada pesan yang terkandung dalam pantun. Berarti kalau di sini pertanyaannya atau keyword dari pertanyaan di nomor 12, pesan yang terkandung dalam pantun tersebut adalah langsung diisinya ini, yaitu baris ketiga dan keempat. Nah, jadi untuk menentukan amanah dalam sebuah pantun, langsung saja baca lari ketiga dan keempat. Bahkan dalam satu situasi saat Anda diharuskan membuat pantun atau menuliskan isi, niat atau pesan yang dimasukkan dalam pantun adalah cara terbaik agar sampirannya dapat disesuaikan dengan isi yang sudah Anda tulis sebelumnya. Tuh. Jadi yang sesuai yang mana pilihan A, B, C, D dengan yang baris ketiga, keempat, baris ketiga dan keempat. Apa guna hidup takabur, rusak hati, badan binasa. Yang paling tepat adalah jangan sombong kepada orang lain. Hidup takabur, rusak hati, badan binasa. Tuh maksudnya lanjut 13. Ya, tokoh. Apa sih tokoh? Nah, tokoh itu adalah pemain yang paling sering muncul dalam setiap adegan. Kemudian dia juga menjadi pusat perhatian tokoh-tokoh yang lainnya. Kemudian kejadian-kejadian yang melibatkan tokoh lain selalu dihubung-hubungkan dengan orang tersebut. Maka dialah tokoh utama. Dan ciri yang selanjutnya adalah dialog-dialog yang dilibatkan tokoh-tokoh lain selalu berkaitan dengan peran tokoh utama. Jadi kalau mencari tokoh utama, berarti harus tahu ini. Yang paling sering muncul menjadi pusat perhatian itu yang mana? Apakah Bagas ataukah Ayah? Ya, ataukah saudara? Yang paling tepat adalah C. Bagas karena paling sering muncul dan kejadian lainnya juga pasti menyebutkan Bagas dan Bagas. Lanjut, nomor 14. Bacalah teks fabel berikut ini. Fabel apa? Teks tentang cerita hewan. Sarapan istimewa liburan hari pertama sudah siap. Ayam geprek untuk Lani. Cumi-cumi asam manis untuk Lina, bisik Bunda. Mata Lani dan Lina langsung terbuka lebar mendengar bisikan Bunda. Mereka pun segera bangkit untuk pergi mandi.
itu adalah cuplikan dari sebuah teks fabel. Nah, latar pada cerita tersebut adalah suatu latar. Latar itu apa sih? Nah, latar atau setting adalah gambaran tempat, bukan hanya tempat saja, melainkan waktu atau segala situasi di tempat peristiwa yang terjadi dalam cerita. Jadi bukan hanya tempat saja. Tapi kalau yang di sini disebutkan waktu semuanya. Apakah pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari. Kalau sesuai dengan ini adalah kalau sarapan berarti meskipun dia tidak disebutkan kapan waktunya, yang namanya sarapan pasti di pagi hari. Jawabannya adalah A. Lanjut. Nah, ini nomor 15, nomor yang terakhir dari Ustazah Robi di sesi 1, yaitu tentang kutipan teks. Menyebutkan sifat tokoh. Anak laki-laki dalam cerita tersebut menentukan keteladanan dan nilai moral atau sikap perilaku suatu tokoh yang ada di bacaan itu. Suatu sore Aisyah hendak bermain di taman bersama Nuria. Taman tersebut terletak tak jauh dari rumah mereka. Aisyah dan Nuria menuju taman dengan bersepatu roda. Sesampainya di taman, mereka melihat banyak orang sedang berolahraga atau sekedar berjalan-jalan. Aisyah dan Nuria terus bermain sepatu roda mengelilingi taman. Tiba-tiba sebuah bola basket mengenai kaki Nuria dengan keras. Nuria pun terjatuh. Aisyah mengajak Nuria ke pinggir jalan untuk memeriksa keadaan kakinya. Ternyata ada luka memar dan lecet di kaki Nuria. Seorang anak laki-laki berjalan membungkuk mengambil bola basket. Anak itu menghampiri mereka, lalu meminta maaf. Akhirnya, Aisyah dan Nuria segera pulang untuk mengobati luka yang dialami Nuria. Jadi sifat tokoh anak laki-laki dalam cerita tersebut adalah A. Bertanggung jawab, bersahabat, berani, dan disiplin. Yang lebih tepat adalah bertanggung jawab sesuai dari bacaan di atas ya. Karena eh, bola basket dari anak laki-laki tersebut mengenai, maka dia harus bertanggung jawab ya. Menolong dan meminta maaf itu adalah wujud dari sifat tanggung jawab. Nah, yang paling tepat adalah yang A. Dari yang disampaikan Ustazah mungkin masih ada yang kurang jelas. Nanti kita sambung di pertemuan berikutnya karena ini hanya video penjelasan. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali via telekonferensi biar kita bisa berkomunikasi, berinteraksi secara dua arah. Ada kurang dan lebihnya, Ustazah mohon maaf. Silahkan disambung di link berikutnya di sesi 2 untuk nomor soal 16 sampai 35. Ada kurang dan lebihnya, Ustazah mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.